orang Wahabi ini kalau berbicara pinter, kok pinter, tapi pinter ngakali. Kok dikatakan ngakali? Mereka itu bicaranya saja. Wahabi kalau ditanya, Wahabi kamu ini tujuannya apa? Mereka pasti menjawab, kita ini mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu ajarannya. Nah, kalau sudah ngomong begitu, gimana caranya kita jawab? Padahal itu semuanya hanya propaganda, omong kosong. Mengapa omong kosong? Karena yang dimaksud kembali kepada Al-Quran versi Wahabi bukan kembali kepada Al-Quran seperti yang ditafsirkan, seperti yang difahami oleh para ulama ahli tafsir. Tetapi maksud kembali kepada Al-Quran, yang pertama kembali kepada terjemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada penafsiran Al-Quran seperti yang mereka maui, bukan yang dikehendaki oleh para ulama. Itu Wahabi. Coba kalau Wahabi menerangkan ajaran agama, pasti buka terjemahan. Mengapa buka terjemahan? Tidak pernah belajar kitab tafsir. Tahun 2009 saya diundang teman-teman Aswaja di Bali berdebat dengan Wahabi tentang tahlil. Lalu kata Wahabi ini, orang tahlilan di Indonesia ini haram. Saya tanya, mengapa haram? Dilarang di dalam Al-Quran. Saya bilang, saya ini mengaji tafsir di daiyah, di pesantren saya, di pesantren kiai saya, hatam bolak-balik, belum pernah ada tafsir yang mengharamkan, apalagi ayat Al-Qurannya. Ternyata kata pimpinan Wahabi ini, loh ada itu. Di mana? Surah Tabarak ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati, menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, spirit dari ayat ini kita dituntut untuk memperbaiki amal, bukan memperbanyak. Orang yang tahlil maunya banyak-banyak zikir, tetapi tidak bagus. Lalu saya bilang, kamu tidak ngerti maksud ayat itu. Mengapa tidak ngerti? Yang menjadi spirit dari ayat ini, kita ini yang paling bagus amalnya. Kebalikan dari bagus itu adalah jelek. Berarti melarang amalan yang jelek, bukan melarang amalan yang banyak. Kalau amal soleh, apalagi zikir, semakin banyak semakin bagus, semakin baik. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, tapi kalau kamu sedikit-dikitnya, jangan sebanyak-banyaknya. Kamu bertentangan dengan Al-Quran. Itu Wahabi. Cuma ngomongnya kembali kepada Al-Quran, tetapi Al-Quran yang disalah tafsirkan. Padahal sabda Rasulullah SAW, man qala fil Quran bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya mengikuti pikirannya sendiri, tidak berguru kepada para ulama-ulama sebelumnya, maka siap-siaplah masuk neraka. Itu siapa? Adalah orang-orang Wahabi. Menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Wahabi ini sering mengatakan kembali kepada hadis, tapi ini juga propaganda. Mengapa propaganda? Karena yang dimaksud kembali kepada hadis versi Wahabi bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang difahami oleh para ulama ahli hadis. Tapi bagaimana maksud kembali kepada hadis versi Wahabi? Yaitu kembali kepada satu hadis saja. Hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu Wahabi. Wahabi ini kemana-mana pasti yang dibawa kullu bid'atin dhalalah. Ada orang menggelar maulid, nanti mereka akan katakan haram, bid'ah. Mana dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang tahlilan, haram, bid'ah, syirik. Mana dalilnya?
kullu bid'atin dhalalah. Ada orang anaknya lahir dapat 40 hari lalu bersedekah, kata mereka haram. Mana dalilnya? Kullu bid'atin. Ada orang istrinya hamil mengandung dapat 7 bulan selamatan, datang mereka, nanti mereka akan bilang haram. Mana dalilnya? Kullu bid'atin. Masa semuanya pakai kullu bid'atin? Ngomongnya kembali kepada hadis, tetapi hadisnya cuma tidak ada lagi. Dan itu pun tidak dipahami seperti pemahaman para ulama ahli hadis. Karenanya saya kalau bertemu dengan mereka, saya kalau berdialog dengan mereka, saya katakan Anda bukan pengikut ahli hadis. Terus pengikut siapa Gus? Anda pengikut ahli hadas. Bukan ahli hadis. Ahli hadis tidak potongan sama sekali. Itulah hadis.